Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masfia, NIM 2420120019, kelas HKIC, mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, dosen pengampu Bapak Haji Fuad Riyadi LCMAG. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah dan dalil-dalil global untuk menggali hukum Islam yang terperinci dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Soal yang kedua, apa definisi fikih? Fikih adalah cabang ilmu hukum Islam yang membahas hukum-hukum syariat secara terperinci dan praktis yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Soal yang ketiga, apa definisi qawaid fikih? Qawaid fikih adalah kaidah-kaidah hukum Islam yang bersifat umum dan universal yang dirumuskan para ulama dari ayat Al-Quran. Dan soal yang keempat, apa perbedaan dari fikih, usul fikih, dan qawaid fikih? Fikih adalah ilmu hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah atau perbuatan. Artinya fikih membahas apa hukum suatu perbuatan. Contohnya, sholat 5 waktu adalah wajib. Dan contoh lainnya seperti hukum makan bangkai adalah haram. Sedangkan usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode yang digunakan untuk menginstibatkan hukum fikih dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Contohnya, kaidah perintah menunjukkan kewajiban. Dari kaidah ini ulama menetapkan bahwa perintah salat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 menunjukkan hukumnya wajib. Sedangkan usul fikih adalah aturan umum yang diambil dari banyaknya kasus fikih untuk memudahkan memahami dan menerapkan hukum syariat. Contohnya, al-umuru bil maqasidiha, segala urusan tergantung niatnya. Contoh, orang yang berniat wudhu untuk bersuci sah, tapi jika hanya untuk mendinginkan badan tidak sah sebagai. Soal yang kelima yaitu al-umuru bil maqasidiha. Definisi secara bahasa, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Dasar hukumnya yaitu hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Keterkaitan ayat Al-Quran di surat Al-Bayyinah ayat 5 yang menjelaskan tentang perintah untuk beribadah dengan ikhlas. Contoh, seseorang yang menikah dengan niat untuk beribadah dan membentuk keluarga sakinah, maka pernikahannya bernilai ibadah. Yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Definisi secara bahasa, kesulitan mendatangkan kemudahan. Dasar hukumnya Al-Baqarah ayat 185 yang menjelaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi hambanya. Keterkaitan ayat Al-Quran Al-Hajj ayat 78 yang menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama. Contohnya, orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan untuk berpuasa di bulan Ramadan dan menggantinya di hari yang lain. Yang keempat, ad-dararu yuzalu. Definisi secara bahasa yaitu bahaya harus dihilangkan. Dasar hukumnya hadis Rasulullah SAW, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Keterkaitan ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 233. Contohnya, seseorang yang ingin bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga, maka perceraian itu diperbolehkan. Yang kelima yaitu al-adatu muhakkamah. Definisi secara bahasa, adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Dasar hukum kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama. Keterkaitan ayat Al-Quran di surat An-Nisa ayat 19. Contoh, dalam kasus mahar di pernikahan, jumlah dan bentuk mahar bisa disesuaikan dengan adat kebiasaan di masyarakat setempat.
Cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.